Halo adik-adik, kakak-kakak, pompo, bapak-bapak, nenek-nenek, ibu-ibu. Bagaimana kabarnya bro? Masih santuy kan? Sudah jelas, penonton saya paling santuy pastinya. Kembali lagi sama gua, Abidons, manusia paling santuy si jagat raya dunia akhirat neraka surga ini. Akan menceritakan film yang berbau-bau psikopat nih. Gua pribadi sih emang penikmat psikopat. Jadi suka aja film yang gor-gor gitu, yang dipotong nya. Film yang bakal gue bawain ini adalah film Groteski. Jadi ada pasangan muda yang diculik di jalan saat kencan pertama mereka oleh si dokter gila. Namun ketika mereka terbangun, ternyata mereka sudah diikat di ruang bawah tanah yang memiliki dinding berlapis plastik. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dokter gila sadis itu merendahkan, menyiksa, dan memutilasi mereka. Wow, jadi gimana? Langsung bahas aja kali ya? Langsung aja lah, meluncur. Di awal film, kita sudah disuguhin dua pasangan terikat, yaitu Aki, kita panggil aja Wati CS, dan Kazuo, Parto CS. Dan si dokter gila yaitu Bopet, botak kampret, yang menyandra mereka, lalu menusuk perut Parto dengan obeng. Dan kita diajak kembali ke awal mereka kencan. Si Wati dan Parto ini baru kencan pertama gara-gara berkenalan melalui aplikasi Tinder dan meet up di kopian janji janda. Parto yang basa-basi kepada Wati ternyata sangat tertarik kepada Wati, hingga kedua pasangan tersebut tersipu malu. Dan pada saat mereka pulang, Wati yang malu-malu pun bertanya kepada Parto, apakah Parto siap mati demi Wati? Ya kalau omongan buaya mah udah pasti iya aja. Lanjut. Lalu kemudian berdua diculik oleh dokter botak psikopat. Wati yang sadar duluan ternyata kebelet pipis karena terikat. Akhirnya Wati pipis di tempat. Bopet datang dan menanyakan sudah berapa banyak mereka berdua ngeus. Namun dengan posisi tangan terikat, mulut tersumpal, mereka hanya menjawab dengan menggelengkan kepala. Bopet terus bertanya apakah mereka saling suka, bahkan menanyakan sensitif perawan atau tidak. Bopet semakin tertarik kepada pasangan itu. Ketika Bopet menanyakan kepada Parto apakah Parto siap mati demi Wati, Parto pun mengangguk iya. Bopet kemudian menjelaskan jika mereka berdua bakal mati, tapi jika mereka bisa membangkitkan gairah Bopet, mereka dibolehin cabut dari situ. Parto dan Wati pun bersedia. Bopet langsung bergegas memulai permainannya. Bopet melepaskan celana Parto dan Wati diharuskan melihat otong jelek Parto. Begitupun Parto diharuskan melihat bapau tembem Wati. Bopet pun mencoba merangsang si Wati dan menyogok-nyogok Wati hingga cerot. Dan lendir di tangan Bopet diunuskan ke hidung Parto. Bau terasi rebon tuh pasti. Berlanjut kepada si Parto. Bopet mengocok-ngocok otong Parto hingga muncrat ke perut Wati. Kemudian permainan itu dijeda sementara dan memberi mereka minum. Bopet yang belum puas dengan hasrat psikopatnya memulai gamenya lagi. Kali ini Bopet langsung memotong jari kedua tangan Parto dengan gergaji mesin hingga putus dan hanya disisakan jempolnya aja cok. Jari Parto yang terputus disambung dengan tali hingga menjadi kalung dan dikalungkan ke Wati. Bopet yang merasa kurang puas kembali menghadiahkan Parto kalung. Kali ini kalungnya dari jari Wati yang dipotong juga.
Namun, ketika jari Wati dipotong, Wati berbicara. Bopet pun marah dan memotong puting hitam milik si Wati. Tidak nanggung-nanggung, Bopet memotong lagi lengan kanan Wati. Lanjut lagi giliran Parto. Bopet membuat kesepakatan lagi dengan Parto. Jika Parto kuat menahan siksaan Bopet hingga mati, si Wati akan dibebaskan. Parto yang suka dengan Wati dan merasa kasihan mengiyakan si Bopet. Bopet pun memulai lagi dengan memaku Golden Balls Kisut milik si Parto. Bopet menyuruh Parto menyerah, tapi Parto tak menjawab dan tetap bertahan. Bopet yang melihat tatapan Parto akhirnya menusuk mata kanan Parto. Wati yang lemas melihat Parto disiksa kemudian berbicara. Bopet yang mendengar langsung mendekati Wati, tapi Parto menahan dengan aba-aba omongan. Bopet pun melanjutkan dengan memotong-otong jidat Parto. Ketika sudah terpotong, Bopet merasa puas ketika memegang helm otong Parto. Akhirnya, Bopet merawat luka mereka agar mereka dapat terus hidup untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan Bopet mengklaim dia telah menemukan semua bantuan seksual yang dia butuhkan sehingga tidak lagi membutuhkan layanan pasangan itu. Pasangan itu dipindahkan ke sebuah ruangan yang menyerupai kamar rumah sakit yang modern dan bersih. Dia menyebutkan bahwa dia kaya, menunjukkan bahwa dia mungkin seorang ahli bedah yang memiliki reputasi baik, bukan hanya seorang sadis yang kejam, mencari cara ekstrim untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya yang sepi. Bopet hanya memberitahu pasangan itu bahwa mereka akan bebas untuk pergi. Bopet akan menyerahkan dirinya ke polisi, dan sebagai permintaan maaf atas semua penderitaan yang dia timbulkan, Bopet akan memberi mereka seluruh kekayaannya sebesar 700 juta yen sebagai kompensasi. Untuk sesaat saja, Wati dan Parto berjanji untuk saling mendukung begitu mereka pergi dan tetap bersama. Namun, setelah memberitahu bahwa mereka akan dibebaskan, pasangan itu dibawa kembali ke ruang bawah tanah dan dibelenggu lagi, seperti sebelumnya. Bahwa mereka harus berpartisipasi dalam satu ujian cinta terakhir. Bopet menjelaskan, Bopet mengeluarkan beberapa usus Parto dan menempelkannya ke kail. Jika Parto mampu bertahan dan memotong tali Wati dengan gunting untuk melepaskannya, keduanya akan dibebaskan. Namun, Parto gagal karena kehilangan darah dan terungkap bahwa tali yang menahan Wati dilapisi oleh logam. Oleh karena itu, tali itu tidak mungkin terlepas. Wati mulai menghina Bopet dengan meludah ke wajah Bopet dan mengatakan dia memiliki bau sigung. Bopet yang marah langsung menggergaji perut Wati. Kemudian memotong kepalanya dengan kampak. Kepala Wati mendarat di leher Bopet. Dia menggigitnya dengan nafas terakhirnya. Parto belum mati di situ. Lalu, Parto menusuk kakinya dengan gunting sebagai tindakan terakhirnya yang tertinggi. Pasangan itu mati saling berhadapan. Dalam epilog, si Bopet gila itu dinyatakan selamat. Meskipun dia tidak bisa berjalan dengan baik, dia dengan hormat mengubur pasangan itu di samping satu sama lain, di hutan yang tenang dengan cara tradisional Jepang, meninggalkan gunting di kuburan mereka sebagai simbol, dan tomat. Gimana bro filmnya? Mantul kan? Gua sih rada ngerasa ngikut ke film pas paku biji golden ballsnya di tok. Berasa aja kayak biji gua. Sekian alur Groteski. Gua Abi undur diri, nantikan alur film lainnya. Dan jangan lupa
Bantu bangun channel kecil ini dengan like, share, komen, dan subscribe. See you bro.